Hai rekan-rekan pengusaha sekalian, kita ketemu lagi di vlog Perisai Dana. Hari ini saya akan membahas tentang Omnibus Law dan ini untuk mengingatkan rekan-rekan pengusaha saatnya melakukan transformasi bisnis. Ini adalah seri 01 dari banyak seri yang akan datang. Omnibus Law yang buat heboh itu adalah klaster ketenaga kerjaan. Jadi yang di demo itu bukan Omnibus Law-nya secara utuh, tapi di satu bagian tentang ketenaga kerjaan. Lebih spesifik lagi, lebih banyak tentang hak-hak buruh. Kita nggak bicara bahwa terjadi banyak hoax yang terus dijadikan bahannya demo, kita bicara yang fakta-fakta saja kali ini. Kenapa harus ada Omnibus Law yang terkait dengan ketenaga kerjaan? Karena selama ini pihak pengusaha dan investor itu menanggung resiko yang cukup besar terkait dengan tenaga kerja. Kalau dulu dengan upah minimum yang rendah, resiko ini masih bisa diatasi karena marginnya masih cukup tinggi. Tapi kemudian terjadi kenaikan UMR yang cukup pesat dan itu di luar proyeksi para pengusaha dan investor, maka sudah mulai terjadi masalah. Jadi pengusaha dan investor menanggung risiko yang cukup berlebihan dan ini akan mengganggu bisnis mereka. Sebetulnya Omnibus Law ini diperlukan demi kebaikan buruh itu sendiri. Karena kalau pengusaha dan investor rugi, ya pasti buruh juga yang ikut dirugikan, yang akan kehilangan lapangan pekerjaan, yang akan mengalami sulit cari kerja. Sebuah contoh, ada risiko pesangon pensiun. Nah, bila tidak dipersiapkan dengan baik, pada saatnya nanti, bahkan bila pabrik tersebut dijual, itu masih belum bisa bayar pesangon pensiun para karyawannya. Gila nggak? Buat apa kalau gitu pengusaha, investor membangun pabrik bila 30 tahun kemudian kalau pabrik itu dijual pun masih belum bisa bayar tagihannya. Mendingan hari ini aja nggak usah bikin pabrik. Kan begitu. Nah, ini sebabnya perlu ada satu undang-undang yang setidaknya mengurangi resiko pesangon pensiun yang dipikul oleh para pengusaha dan investor. Sebuah contoh, sumber foto dari kompas.com. Tuntutan buruh mah enak aja. Naikkan upah 50% gitu. Tolak upah murah. Ya terserah, kalau ngomong nuntut ya tinggal jeplak aja kan. Oke, apa problemnya dengan upah naik? Masalahnya kinerjanya tidak naik. UMR minta naik heboh-heboh setiap tahun. Padahal mesti diingat, kebanyakan dari para buruh itu bekerja mengandalkan otot. Usia mereka makin tua. Kalau mengandalkan otot, berarti kinerja bakal makin turun. Tapi gajinya makin naik. Nah, apa nggak pusing tuh bosnya? Jadi bayar makin mahal untuk mendapatkan hasil makin sedikit. Sementara orang-orang ini kalau mau di PHK, diregenerasi, ganti orang baru, dipersulit oleh aturan. Jadi kalau mau PHK boleh, tapi bayar dulu pesangonnya, mahal. Dan belum tentu saat itu bisnisnya sudah siap untuk bayar pesangon yang mahal itu. Dilema kan buat para pengusaha dan investor. Tadi ada foto tolak upah murah. Pertanyaannya berapa banyak yang mendorong rekan-rekan sesama buruh untuk tolak prestasi rendah. Ayo pacu kinerja. Pernah ada yang tulis demikian? Saya pribadi belum pernah lihat. Padahal gampang aja kok para buruh itu kalau mau mendapatkan bayaran lebih tinggi. Ya berprestasi aja. Saya dulu pernah kerja di pabrik dan kenaikan gaji karyawan itu ada di tangan saya. Jadi saya pernah dalam satu waktu terhadap satu orang karyawan yang saya tahu memang dia berprestasi, buruh ya statusnya, jabatannya buruh.
Tapi karena saya tahu dia berprestasi, saya naikkan gajinya 60%. Nggak usah pakai demo. Langsung saya tambahkan 60% dan saya bisa pertanggungjawabkan ke pemegang saham. Ada satu lagi karyawan juga prestasinya cukup tinggi, bisa diukur dengan tolok ukur yang objektif, saya naikkan gajinya 30%. Yang lain standar. So, justru karyawan-karyawan yang mendapatkan kenaikan gaji tinggi itu nggak perlu demo. Yang demo ini yang memang sebetulnya agak kurang justifikasinya untuk mendapatkan kenaikan. Ya, karena kurang berprestasi. Jadi sekali lagi, buruh bekerja, kita semua bekerja itu untuk diri sendiri, bukan untuk bos. Kalau kita sudah berprestasi, bos nggak lihat, tenang aja masih ada bos di luar sana yang lihat. Kita bisa pindah bos, ya, minta bayaran lebih tinggi, tunjukkan bukti-bukti prestasi. Simple, nggak usah pakai demo. Ya, nggak usah bikin anarkis, nggak usah melakukan perusakan, resiko digebukin polisi, resiko masuk penjara. Ya, cukup dengan berprestasi yang baik. Oke, sekarang kita bicara untuk transformasi bisnis untuk para rekan-rekan pengusaha. Jadi sebetulnya transformasi bisnis ini sudah harus dilakukan bukan karena Omnibus Law. Nggak ada hubungannya sebetulnya malah. Ya, justru Omnibus Law agak mengurangi risiko terkait tenaga kerja, berarti sedikit banyak malah mendorong pengusaha untuk tidak perlu transformasi dulu, seakan-akan seperti demikian. Jadi kalau transformasi bisnis itu nggak terkait dengan Omnibus Law. Juga bukan karena pandemi COVID. Ya memang gara-gara COVID, terus sekarang kita harus lebih menggunakan teknologi, meeting jarak jauhnya pakai metode online dan lain-lain. Tapi kita sudah saatnya melakukan transformasi bisnis di luar pandemi COVID-19 maupun Omnibus Law. Ya karena memang teknologi sudah makin maju. Dan karena metode manajemen sudah makin canggih. Kita ambil contoh di perbankan yang sudah banyak melakukan transformasi. Itu mereka sudah melakukannya sejak beberapa tahun yang lalu. Belum ada perbincangan atau diskusi atau rencana tentang Omnibus Law dan pandemi belum terjadi. Tapi mereka sudah melakukan transformasi bisnis. Akibatnya bisnis perbankan makin efisien. Jadi mereka lebih langsing. Kalau dilihat dari luar memang makin banyak melakukan PHK. Ada satu contoh kasus perbankan melakukan PHK terhadap 5.500 karyawan di seluruh Indonesia. Ya, ini baru bank kecil loh. Sudah mem-PHK 5.500 karyawan di seluruh cabangnya di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur sendiri 550 karyawan. Yang kebetulan saya dulu berkesempatan melakukan coaching kepada 550 orang ini. Jadi saya kebagian jatah untuk Jawa Timur. 5.500 orang diganti dengan 12 orang saja. Ya, jadi setelah PHK 5.500 orang, bank ini buka lowongan untuk 4.000, akhirnya menerima 4.000 pelamar kerja yang disaring, yang direkrut 12 orang. Jadi 12 orang yang berkualitas tinggi bisa menggantikan 5.500 orang. Luar biasa. Jadi bank ini langsung hemat banyak, penerapan teknologinya luar biasa. Sekarang cukup banyak bank punya cabang yang tidak ada manusianya. Buka di mall biasanya. Atau buka cabang sendiri yang nggak ada manusia. Paling bagus sih di mall sebetulnya. Karena mall ini cukup banyak menarik manusia, dan keamanannya juga sudah cukup bagus. Jadi kalau pasang ATM di mall sangat aman. Siapa bisa curi ATM dari mall? Kalau dulu di pinggir jalan, ATM di gondol maling sudah sering terjadi. Kalau di dalam mall mana bisa? Gimana caranya ngangkut ATM di dalamnya mall? Apa nggak langsung kelihatan orang kalau di jam operasional mall? Kalau malam, pintunya tinggal satu, pasti dijaga satpam. Sangat susah kalau mau mencuri di dalam mall. Jadi bank cukup cerdik bikin cabang di dalam mall, nggak pakai manusia.
CS ada itu alatnya, video call, setor, tarik, ada mesinnya. Cetak buku, ada printernya. Toh sekarang sudah tidak perlu cetak buku. Mau download mutasi, sudah disiapkan, bisa sampai 2 tahun ke belakang. Udah, bisa dilakukan sendiri dengan internet dan mobile, dengan ponsel pintar. Ya. Jadi sekarang sudah saatnya melakukan transformasi bisnis karena teknologi memang sudah mendukung, metode manajemennya juga sudah makin banyak yang bisa dilakukan oleh para pengusaha pemula sekalipun. Satu contoh yaitu otomasi dan mekanisasi. Dalam bahasa lebih sederhana, pakai mesin canggih. Ini akan sangat mengurangi tenaga kerja manusia, berarti sangat mengurangi biaya. Kalau mengurangi biaya, mengurangi tenaga kerja manusia, berarti juga mengurangi error dan mengurangi resiko. Sebaliknya, ini akan menambah kecepatan, menambah hasil, dan meningkatkan konsistensi. Jadi nggak ada lagi hasil produksi, ada yang bagus, ada yang nggak bagus, begitu. Terus nanti reject-nya tinggi, ya udah nggak ada, lebih konsisten. Saya kasih hitung-hitungan, ini hitungan nyata, saya pernah tahu sendiri. Jadi di satu pabrik, saya ambil satu bagian packingnya saja. Ada semi automatic dengan full automatic. Semi automatic mesin Tiongkok, full automatic mesin Jerman, ya, yang sudah memang nggak pakai manusia. Kalau semi automatic, ya, sebetulnya nggak ada mesinnya yang di bagian situ, bagian packing, full manusia. Kalau mau mempacking satu palet, butuh setidaknya 3 orang, dan butuh 30 menit paling cepat. Dengan mesin full automatic, sekali kerja itu 2 palet, nggak pakai manusia, dan selesai dalam 1 menit, pasti konsisten. Jadi sudah beda. Ini belum dihitung manusia-manusia di semi automatic ini akan butuh sarung tangan yang nanti bisa rusak, dan ada butuh pelindung diri dan lain-lain. Full automatic nggak ada manusianya, jadi nggak perlu pelindungnya. Kita ngomong durasi shift, kalau masih melibatkan manusia, itu pengusaha dapat jam kerja di bawah 7 jam. Jadi kalau kita bicara memang satu shift 8 jam, tapi mesti diingat, 1 jam itu istirahat, sisa 7 jam. Nah, belum dihitung lagi perlambatan yang terjadi ketika shift baru mulai, karyawannya baru jalan ke area packing. Dan kadang-kadang karyawan sudah ringkes-ringkes sebelum jam istirahat. Jadi kira-kira 10 menit sebelumnya sudah mulai slow down. Jadi waktu karyawan sudah langsung istirahat. Begitu selesai istirahat, karyawan baru jalan lagi menuju area kerja. Nanti gitu juga, menjelang pulang, mereka sudah ringkes-ringkes dulu, slow down dulu, sampai langsung mereka tinggal jalan. Kita kenal dengan istilah tenggo. So, satu shift itu efektif nggak sampai 7 jam. Bedakan dengan mesin, karena nggak perlu istirahat, satu shift bisa full 8 jam. Kalau dihitung matematika, 2 palet hanya butuh 1 menit, maka 1 jam bisa dapat 120 palet. 8 jam 960 palet. Pasti. Bandingkan dengan manusia, satu shift pakai 3 regu, yang masing-masing 3 orang, berarti 9 orang. Terkadang masih ada satu adminnya, terus ada satu yang bertindak sebagai kepala. Kalau mau dihitung matematika, dalam 7 jam, anggap aja 7 jam, itu hanya dapat 42 palet. Itu kalau 7 jam. Kalau faktanya tinggal 6,5 jam, ya nggak sampai 42. Berarti kalau dengan mesin, produktivitasnya tuh minimal 23 kali lipat, bisa lebih. Dengan perbandingan yang tadi. Kalau di semi automatic, berarti yang butuh manusia, setidaknya butuh 9 orang, kerja 23 hari, untuk bisa menghasilkan 960 palet yang dihasilkan dalam satu shift pakai mesin Jerman, mesin full automatic. Berarti kita harus bayar
gaji 9 kali UMR, ya 9 orang yang gajinya minimal UMR. Itu belum dihitung kadang kepalanya ditambahin sedikit, ada tunjangan, dan lain-lain gitu. Sementara kalau bicara mesin, kita hanya hitung biaya listrik. Nah, anggap aja listriknya pakai 100 kVA, ini sudah berlebihan. Cukup banyak mesin palet itu di bawah 20 kVA. Sengaja saya pasang angka yang tingginya agak berlebihan untuk perhitungan lebih aman. Jadi anggap itu 100 kVA, kerja 8 jam, dengan harga listrik sekitar 1.100 per kWh. Kalau di industri dengan mesinnya seperti ini, listriknya yang besar, harga listrik sekitar 1.100. Berarti untuk satu shift bagian itu saja hanya perlu bayar 880.000. Nah, apalagi kalau mesinnya ternyata cuma 20 kVA, seperlima, atau 25 kVA seperempat. Berarti nggak sampai 200.000. Untuk satu shift udah dapat 960 palet. Kalau pakai manusia, hitung aja UMR berapa. Mau anggap UMR 3 juta, berarti 27 juta. Ya. Lawan yang mesin nggak sampai 1 juta. Jadi selisihnya cukup jauh. Kalau pengusaha ya pasti hitung-hitungan. Ya, kalau dihitung mesin, pakai mesin bisa dihitung kapan balik modal, tinggal matematika saja. Ya tinggal nanti pendanaannya gimana. Cukup banyak bank atau financing yang akan menyediakan kalau memang pengusaha itu punya reputasi yang baik. Terus ada metode lain saya berbagi di seri 01 ini, yaitu proses outsourcing. Kita nggak bicara tentang outsourcing tenaga kerjanya. Sebetulnya, ya itu nanti pro kontra, saya tidak bahas itu sama sekali. Saya bahas tentang mengoutsource proses bisnisnya. Tidak ada undang-undang yang bisa melarang pengalihan proses bisnis. Jadi kalau outsourcing tenaga kerja masih bisa dibuatkan undang-undang yang entah itu melarang atau memperbolehkan. Tapi kalau mengalihkan proses bisnis itu tidak bisa dilarang oleh undang-undang manapun. Nah, proses bisnis apa yang bisa dialihkan? Boleh dibilang apa saja, terutama yang bukan proses inti, terutama yang bukan kompetensi inti dari perusahaan tersebut. Dialihkan ke pihak lain yang lebih efisien, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Pihak lain itu siapa aja? Bisa perusahaan lain, bisa konsultan, bisa freelancer, apapun. Kalau perusahaan lain nanti kita bicara perjanjian B2B, business to business, dan untuk memastikan kualitas dan konsistensi, kita bisa bikin perjanjian SLA, Service Level Agreement. Dengan konsultan bisa ya semuanya berbasis kontrak, freelancer juga relatif jelas dibayar berdasarkan hasil. Contoh, pabrik TV nggak bikin speaker. Kan nggak ada undang-undang yang bisa memaksa pabrik TV harus juga membuat speaker. Ya, kalau pabrik TV-nya memutuskan tidak mau buat speaker, baik-baik saja. Nah, terus speakernya dari mana? Beli dari supplier, dari vendor. Pabrik TV bisa menentukan spesifikasinya dengan bebas. Para vendor, nah, yang bikin speaker kan nggak cuma satu, bisa banyak. Silakan kalau mau bersaing. Buka harga, buka spesifikasi. Ya, ajukan modifikasi di sana-sini. Pabrik TV juga bisa ikut senang. Oh, ternyata lebih bagus yang begini ya, dan seterusnya. Dengan demikian, pabrik TV bisa fokus mengembangkan display misalnya. Urusan audio serahkan pihak lain. Kalau nanti ada masalah, ya pabrik TV tinggal ganti vendornya aja. Kalau ternyata ada yang lebih baik atau lebih murah. Ya, itu sudah sangat biasa. Jadi bebas sekali. Bandingkan kalau bikin sendiri. Kalau ternyata kurang bagus, bingung. Nah, sudah investasi tentang ini, pembuatan speaker, mau gimana? Kan lucu kalau misalnya pabrik TV sudah punya satu bagian
pabrik speaker, kemudian ternyata ada vendor lain speakernya lebih bagus, lalu beli dari tempat lain. Nah, terus pabrik speakernya sendiri mau diapain? Kalau mau mengembangkan spesifikasi, ada spesifikasi rendah, spesifikasi tinggi misal, dan pabrik speakernya sendiri nggak ngatasi, bingung. Nah, kalau ini enak, kapasitasnya kurang, tinggal tambah aja beli dari pihak lebih banyak. Praktis nggak ada batasannya kalau ambil dari pihak luar. Contoh lain, fungsi produksi secara utuh bisa dialihkan ke pihak lain. Kalau perlu ke luar negeri yang lebih murah. Tinggal hitung-hitungan. Jadi perusahaan tinggal terima barang jadi yang sudah pasti bagus. Nggak ada cacat, nggak pakai reject. Cacat reject ditelan sendiri oleh pembuat, yang dikirim hanya yang bagus-bagus saja. Beres. Nah, kalau pabriknya sendiri cacat reject, terus bingung nanti mau diapakan, ada yang dibuang, ada yang di-recycle, diproduksi ulang, dan lain itu semua kerjaan tambahan, biaya tambahan. Terus hasilnya nanti KW. Nah, kalau ini kita udah terima jelas barangnya memang yang bagus-bagus saja. Harganya jelas berapa. Kalau di pabrik seringkali agak kesulitan menghitung biaya produksi itu. Naik turun selisihnya cukup jauh. Saya sudah pernah mengalami sendiri dulu. Jadi waktu saya hitung biaya produksi dengan semua variabel bulan demi bulan, swing-nya tuh tinggi sekali variasinya antara rendah sampai tinggi. Mau diambil rata-rata juga bingung angkanya yang mana. Dengan mengalihkan fungsi produksi ke pihak lain, perusahaan bisa menjadi importir dan atau distributor. Ya, jadi tahu terima barang dan distribusikan. Perusahaan bisa fokus pada fungsi distribusi dan penjualan saja. Jadi modal kerjanya lebih leluasa. Karena harus diingat, untuk manufaktur pabrik itu butuh modal kerja tersendiri. Distribusi itu butuh modal kerja tersendiri lagi. Ya, kan kalau distribusi seringkali kirim barang, ya penjualannya dibayar secara tempo. Nah, pabrik itu juga ada satu cycle sendiri. Kalau pabrik sekaligus pegang fungsi distribusi, seharusnya dia punya dua modal kerja. Masalahnya kebanyakan pabrik hanya dapatkan satu modal kerja. Ya, memang bank alasannya sudah menghitung satu rangkaian fungsi ini mulai dari produksi sampai distribusi. Tapi kalau beneran dilakukan, masih tetap cukup menimbulkan banyak kepusingan. Ya, dengan pabrik fungsi produksinya dialihkan pihak lain, perusahaan ini fokus jadi distributor dan penjual, maka dia punya modal kerja yang bisa terfokus untuk fungsi distribusi dan penjualan. Kalau perusahaan ingin ganti barang, ganti rangkaian produk yang dijual, gampang ya, tinggal cari vendor baru, vendor lama diputus, cari vendor baru. Atau mau nambah rangkaian produk serinya lebih luas lagi. Ya, kalau dulu cuma seri ABC, sekarang tambah lagi DEF, GHI, dan seterusnya sampai Z. Boleh tinggal cari vendornya aja. Jadi sudah nggak ada batasannya. Sekuat-kuatnya aja, sekuatnya modal, sekuatnya pikiran, sekuatnya tenaga. Jadi ini justru lebih fleksibel. Contoh lain lagi, fungsi inventory dan gudang dialihkan ke pihak lain. Jadi inventory dan gudang ini satu kompleksitas tersendiri. Serahkan saja ke pihak yang memang punya kompetensi dan teknologi di bidang pergudangan. Udah, serahkan dia. Nanti jatuhnya biayanya jauh lebih murah dengan hasil kerja yang jauh lebih baik. Hampir nggak pakai error karena dia sudah punya teknologi digitalnya dan lain-lain. Dia pakai orangnya lebih sedikit, jago-jago, ditambah dengan software, ditambah dengan barcode, QR code, dan lain-lain. Luar biasa. Jadi buat perusahaan dengan mengalihkan fungsi gudang ke pihak lain, biayanya malah jauh lebih murah untuk hasil yang lebih baik. Konsekuensinya nanti cuma sederhana aja, ya tim gudangnya semua kehilangan pekerjaan gitu aja. Ya. Oke, itu tadi beberapa hal yang sudah saya bagikan. Sampai ketemu lagi di seri 02.